kesalahan teknis. Sebentar ya. Iya. Deh. Halo, Halo, kakak maaf ya, ada kesalahan teknis di sininya. iya sepertinya ada kendala Iya, sinyal ya. ada kendala sinyal biasalah kalau daring ini mah. Kita lanjut lagi ya kak, tadi ke pertanyaan sebelumnya. Untuk ini kita tadi baru sampai di SBMPTN, aku ingat yang di kakak jurusan SBMPTN kesehatan. ya. Iya, Oke, lanjut kak boleh. jadi teman-teman lanjut ya. Kita bicara tentang struggling aku gimana biar masuk ke dunia perkuliahan. Jadi Iya. kemarin itu ngajuin SBM, terus kodarullah nggak keterima SBM-nya. Tapi sebelum Hmm. ngajuin SBM aku juga ngambil kesempatan buat ikut tes di Pertamina. Jadi tesnya kayak tes biasa, itu kita ada tes kayak kimia, fisika, matematika, dasar-dasar seperti itu ya. Terus tes juga kemampuan umum seperti itu. Nah, itu tes-tes yang biasa. Ya paling kayak hal yang perlu di-prepare itu banyak-banyak latihan soal, kayak lihat-lihat contoh-contoh soal juga yang sering keluar, atau mungkin di internet juga ada contoh-contoh soal tentang seleksi di Universitas Pertamina gitu. Habis itu setelah kita ngelewatin tes dan juga seleksi administrasi, nanti diumumin lewat email kalau kita keterima atau enggaknya. Dan juga sedikit informasi, kalau Universitas Pertamina itu menyediakan beasiswa juga teman-teman buat kita semua. Jadi Oke. kalau aku kemarin ngajuin juga beasiswa ekonomi namanya di gelombang kedua kemarin. Tapi nggak cuma beasiswa itu aja kok, apalagi sekarang udah banyak banget beasiswanya, udah banyak jenis-jenisnya seperti itu. Jadi tetap ikut seleksi. Tapi sekarang kayaknya kalau aku lihat informasinya itu udah banyak jalurnya ya. Ada seleksi nilai rapot, terus juga seleksi prestasi seperti itu. Oh itu untuk yang di Pertamina itu kak maksudnya yang seleksi nilai-nilai itu? Iya, Atau betul. oh jadi nggak cuma di ujian dong ya kak kalau untuk yang sekarang ya? Iya, banyak banget sekarang itu jalur tesnya. Oh gitu. Berarti kok tapi kalau kakak mah waktu itu masuknya tetap pakai yang jalur ujian ya kak ya? Iya, jalur reguler seperti itu ya. Tetap tes kayak gitu. Itu kakak datang ke kampusnya ya kak berarti Oh iya, untuk informasinya ujiannya? kalau Universitas Pertamina itu dia ngadainnya biasanya Hmm? ada wilayah-wilayahnya. Kalau aku Oh dulu gitu. kemarin itu di Palembang, di SMA 1 kalau nggak salah ya. Jadi nggak ke Oh gitu. Jakarta. Jadi pihak Oh oke universitasnya oke yang oke. datang ke daerah terus menyelenggarakan biar lebih mudah gitu. Iya benar benar benar. Oh ini berarti satu keuntungan juga ya kak ketika mau daftar ya. Nggak Iya, perlu kalian ini. bisa pilih daerah-daerah Mm-mm. terdekat. Iya betul Kak, betul betul. Karena jarak sama itu kan juga suatu apa ya hal yang penting ya Kak kalau untuk kayak ginian banyak Iya yang harus benar. diurus juga nantinya. Terus nih Kak, aku pengen tanya dong kalau misalnya di jurusan Kakak, tadi kan selain belajar tentang yang aliran uang, terus aliran barang dan lain-lainnya itu belajar apa lagi sih Kak di jurusan teknik logistik ini? Oke, belajar apa laginya kalau aku bilang keunggulan lainnya itu pertama kita deket banget sama dunia energi gitu. Jadi Mm-mm. hal yang juga menarik dari teknik logistik Universitas Pertamina itu kita banyak banget kuliah tamu dari expertise yang udah berpengalaman di bidangnya. Jadi kita bakal nggak hanya secara teori, tapi juga secara kerja lapangan kita juga bakal dapet gitu. Dari sharing-sharing pengalaman-pengalaman dosen-dosen tamu yang diundang. Dan banyak banget Oh dosen-dosen gitu. tamunya itu yang diundang dari anak-anak perusahaan Pertamina. Misalnya kemarin saya itu ada mata kuliah supply chain, itu diundangnya Pak Mulyono dari Direktur Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina gitu. Jadi emang sangat relate sekali antara industrinya sama teori-teori basic yang kita dapatkan. Jadi nggak apa ya, biar seimbang gitu loh antara pengetahuan di kelas, di kuliah sama di lapangan juga. Dan juga nanti di semester 7 itu diwajibkan buat kerja praktek. Kerja praktek kita langsung ke lapangan
kalau aku daftarnya ke perusahaan, salah satu perusahaan gitu, terus nanti juga bakal ada laporannya ya seperti ini ya, PKL mungkin ya, tapi lebih ke dunia Oh industri iya. tergantung sama jurusan kita gitu. Terus keunggulan lainnya em, di matkulnya kayaknya banyak ini dah, pengetahuan-pengetahuan dan pengembangan informasi teknologi. Kayak misalnya kita juga belajar tuh tentang pemrograman dasar C++, terus juga em, tentang informasi juga teknologi, karena sekarang kan kita udah masuk di industri 4.0, berarti harus balance banget antara teknologinya dan juga human resource-nya. Oh gitu. Berarti Kak, ini tuh kalau misalnya, ini bagus banget sih kayak benefitnya banyak juga ya Kak, kayak disokong fasilitas dari Iya, universitasnya betul. sendiri ya, karena nggak main-main juga dosen-dosen tamunya gitu ya Kak, bener-bener relate ya. Iya. Apalagi kalau Itu misalnya Kak, kuliahnya nggak online ya, kita itu bisa mm-mm, kunjungan mm-mm. industri beberapa kali dalam satu semester. Oh Kunjungan gitu, industri oke. ke Tapi perusahaannya langsung gitu. kalau untuk teknik logistik ini sendiri tuh banyak ini nggak sih Kak kerja prakteknya atau dia emang lebih banyak di kelas untuk teori? Oke, kalau untuk kerja praktek itu yang diwajibkan dari kampus yang ada SKS-nya. Di angkatan saya itu di Mm-mm. semester 7. Jadi maksimal 3 bulan dan minimalnya kalau nggak salah 1,5 bulan atau 1 bulan gitu. Jadi kita harus ke perusahaannya, itu kalau yang wajib ya. Tapi kalau misalnya nih selama libur panjang 3 bulan, libur semester genap gitu ya, kita mau magang ke perusahaan itu boleh banget buat nambah-nambahin em, pengalaman-pengalaman kita di dunia kerja gitu. Tapi dia emang Betul, tidak betul, ada betul. klaim SKS khusus dari universitas. Jadi emang em, itu magangnya emang dari kita sendiri gitu, keinginan sendiri. Mhm, Tapi mhm, jangan mhm. khawatir Iya, iya. kalau mengenai pengalaman di lapangan ya, karena tadi kan ada dari kunjungan industri juga, kita bisa lihat langsung bagaimana proses dari aliran suatu barang di suatu perusahaan tertentu yang kita kunjungin, Aduh sumpah sih gitu. ini menarik banget sih Kak. Jadi berarti kayak ini nggak sih Kak, itu tuh kerjanya tuh nginiin barang-barang besar kah atau gimana deh Kak? Iya, kan kalau kita bayangin kayak kita sebagai customer nih ya, tinggal ngambil aja Iya. barang di misalnya kita kemana ke salah satu retailer, misalnya Alfamart seperti itu. Nah, di suatu barang Mhm. itu banyak banget prosesnya, mulai dari dia raw material sampai kita proses, diproduksi, terus juga itu kan didistribusikan, tahu sendiri ya. Pendistribusian Indonesia itu sangat kompleks karena kita negara kepulauan. Betul. Jadi emang cukup Benar. sulit untuk proses pendistribusiannya. Dan segala proses itu kalau misalnya tidak dilakukan optimasi, itu nanti cost-nya bisa tinggi, terus resiko kerusakannya juga bisa tinggi, nanti akan berdampak juga ke customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggannya tidak terpenuhi kan. Padahal kepuasan pelanggan itu salah satu poin yang penting. Apalagi kalau kita sebagai Benar. pelanggan pastinya mau barang yang murah, berkualitas seperti itu ya. Mhm, Nah, mhm, mhm. tapi juga dengan kualitasnya yang baik itu bagaimana perusahaan bisa meminimalkan cost-nya seperti itu. Jadi emang sedikit rumit ya sistemnya. Tapi kalau emang dipelajarin dari basic dan terus ditekunin itu pasti bisa kok. Iya. Kalau mungkin kalau misalnya orang awam yang denger bakal kayak rumit banget gitu loh. Cuma menurut aku juga kayak menarik gitu loh Kak, karena ternyata banyak ya yang harus diurus ketika nginiin Iya, barang itu betul. ya, barang itu sendiri. Terus nih Kak, kalau dari Kakak, ini kan berarti Kakak udah semester 6 ya. Iya. Tantangan paling kayak yang tantangan Kakak di kuliah di teknik logistik nih apa nih Kak selama Kakak kuliah 3 tahun ini? Oke, tantangan kuliah selama 3 tahun ini cukup sulit ya. Tantangan kuliah selama 3 tahun ini mungkin ini sih, antar transformasi dari semester 2 ke semester 3. Sedikit informasi, kalau di Universitas Pertamina itu di tingkat awal, kita anak teknik itu, sorry ya sedikit noise, kita anak teknik Nggak apa-apa. itu pembelajarannya di pukul rata seperti itu. Jadi kayak penempaan awalnya kita dikasih basic kayak fisika dasar, itu semua anak teknik ya, hampir semua anak teknik kayak teknik lingkungan sama teknik logistik di tahun pertama mereka bakal belajar fisika dasar, kimia dasar seperti itu, Oke. kalkulus 1. Jadi emang dipukul rata gitu. Terus nanti
seiring dengan naiknya semester, terutama di tingkat 2 itu sudah ada penjurusan yang lebih lagi untuk ke jurusannya masing-masing. Nah, mungkin rada shock kali ya, karena dulu di semester 2 ke semester 3 itu ada praktikumnya gitu, yang kita harus ngolah data, ngebuat data, terus kayak gimana ini hasilnya error gitu ya, bikin laporan, mungkin rada shock karena awal-awalnya itu masih basic banget kan dari SMA, kayak kita SMA ketemu kimia terus tingkat awal masih ketemu kimia masih bisa di-balance gitu. Tapi kalau udah yang menjurus ke statistik kayak gitu kan, semester-semester awal mungkin rada pusing itu sih tantangannya gitu. Tapi ternyata menarik banget kalau kita itu mengikuti praktikum, karena ternyata praktikum-praktikumnya itu akan sangat berguna nantinya untuk kita pengolahan data terutama di perusahaan-perusahaan besar. Oh gitu, ya, ya, Itu tantangannya berarti terbesar lebih ke sih. transformasi dari yang semester awal ke semester selanjutnya ya kak ya? Iya, aku Hmm. rasa sendiri juga semuanya mungkin ya, semakin tinggi tingkat ujiannya juga bakal semakin berat. Benar kak, benar banget. Terus nih kak, untuk matkul, aku pengen nanya sih kak, matkul favorit kakak di teknik logistik ini apa Mm-mm. kak? Oh, matkul favorit ya. Kalau sejauh ini sih matkul favorit itu ada Humanitarian Logistik atau Logistik Kemanusiaan. Itu salah satu mata kuliah pilihan sebenarnya. Jadi yang bikin favoritnya itu karena kalau aku pribadi aku tertarik banget gitu ya di dunia pengabdian masyarakat, terus kayak masyarakat pendidikan gitu. Dan ternyata di logistik Oke. juga itu dia ada aspek kemanusiaannya juga. Jadi nggak cuma tentang profit, tentang bisnis, tapi juga ada aspek kemanusiaan. Kayak gimana sih kita harus mensuplai barang dengan batasan-batasan yang cukup besar ketika bencana itu terjadi, itu kan nggak mudah ya. Dan itu harus tetap optimal gitu. Gimana kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban di bencana alam seperti itu. Dan kita juga harus melewati tantangan yang kayak misalnya pasti nanti moda transportasinya terbatas karena jalan-jalannya rusak gitu kan. Jadi aku kayak menarik banget untuk dibahas soalnya dia sudah menyentuh kerana masyarakatnya gitu di logistik kemanusiaan. Oke, logistik kemanusiaan. Aku baru dengar loh kak, ini ada logistik kemanusiaan ya. Keren. Terus kak, kalau untuk matkul tersulitnya sendiri untuk kak apa? Untuk matkul tersulit sejauh ini karena aku pribadi ya nggak terlalu advance dalam hal teknologi, terutama Oh, pengkodingan seperti itu pemrograman. Mungkin kalau dari aku pribadi sih di pemrograman, karena kita di semester tingkat 2 itu ada mata kuliah pemrograman, teknologi informasi dan algoritma. Jadi kayak bikin program C++. Sebenarnya itu masih basic ya. Nanti di semester atasnya juga ada lagi informasi-informasi teknologi yang kita pelajarin. Tapi mungkin itu hanya buat aku aja teman-teman. Karena kalian pasti yang suka ngoding, suka program-program gitu, pasti itu bakal gampang oh, karena masih basic-basic seperti itu. bakal bakal seru ya kak kalau Iya, misalnya bakal emang pada seru. saja suka ya. Ini aku mau bacain ini dulu kak, pertanyaan dari Wahpudin 11. Ini ada yang nanya Boleh? kak, apa kuliah di Universitas Pertamina ini terdapat kontrak untuk kerjanya nanti? Kerjanya nanti maksudnya kerjanya di Pertaminanya gitu. Iya, sepertinya dia maksudnya ke situ kak. Ada kontrak Oke. nggak kak? Sepengetahuan aku ya, sejauh ini Iya nggak ya. ada kontrak sih, nggak ada kontrak yang kita emang bener Hmm, tanda tangan kalau misalnya habis kerja itu bakal disalurkan ke anak-anak perusahaan Pertamina, itu nggak ada. Tapi kita berkesempatan teman-teman karena ini sebenarnya pinter-pinter kita sih. Kan kalau di kuliah tamu itu banyak tuh yang diundang. Kita bisa bangun link baru, bisa juga bangun em, channel baru sama mereka gitu. Karena kita udah pernah ketemu juga udah bisa komunikasi gitu. Privilege-nya di sana. Tapi benar. kalau kayak rekomendasi ataupun kontrak tadi ya, sejauh ini saya nggak tahu soal itu. Sejauh ini belum ada. Iya, berarti lebih ke ini sih koneksi ya kak, koneksinya emang Iya, bagus banget koneksi ya. benar. Betul. Terus kalau untuk ini nih kak, kalau tadi kan kakak jelasin tentang pesannya tuh pasti ada beasiswa lah, pasti dia over Mm-mm. beasiswa ya kak. Tapi kalau untuk biayanya sendiri itu gimana ya kak? Mungkin yang secara Untuk reguler biaya gitu. sendiri, ya. Untuk biayanya sendiri yang aku tahu nih ya, kalau di tahun aku tuh ada SPI untuk awal itu,
pembangunan, dan juga ada SPP untuk yang per semesternya. Untuk SPI Mm-mm. itu sepengetahuan aku, waktu aku daftar kemarin itu tergantung sama gelombang yang kamu pilih. Jadi misalnya gelombang 1 SPI-nya itu 10 juta misalnya, terus gelombang 2 aku kemarin kalau nggak salah 12.500.000 gitu SPI-nya. Terus kalau Oke. SPP-nya itu tetap konstan setiap tahunnya. Dan tapi kemarin aku dengar itu SPP-nya udah naik lagi karena mungkin terpengaruh inflasi gitu ya. Jadi SPP-nya udah naik Mm-mm. lagi. Kalau SPP di tahun aku itu 10 juta per semester. Itu Itu kalau yang nggak di cover sama beasiswa. oh gitu, iya, kalau yang nggak di cover. Itu tuh Kak, sistemnya apakah sama semua jurusan teknik segitu atau berbeda-beda setiap jurusan dan fakultas gitu Kak? Oke, sepengetahuan aku semuanya sama. Mau teknik, mau sosial, untuk SPP itu tetap sama. Oh gitu, berarti rata ya Kak untuk itu Iya, ya? betul. Hmm. Terus nih Kak, kan Kakak berarti sekarang udah semester 6. Tapi nih kalau misalnya di kuliah dulu Kakak gitu, itu tuh selain kuliah Kakak masih bisa aktif organisasi atau lain-lain gitu nggak sih Kak? Ya, untuk organisasi itu sebenarnya pilihan kita ya, mau internal di Mm-mm. kampus atau eksternal di luar kampus. Kalau aku kemarin itu di tingkat awal, aku ikutnya internal kampus Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik. Aku ngambilnya divisi Hmm. pengabdian masyarakat seperti itu, dan juga banyak banget UKM yang bakal bantu teman-teman semua di dalam melaksanakan soft skill kalian ya, untuk ngasah soft skill kita di perkuliahan seperti itu. Banyak banget yang kalian tertarik ke fotografi misalnya, ke kebudayaan seperti itu. Tapi Kak, oh ya, kalau misalnya menurut Kakak sendiri, untuk masuk ke UKM atau kayak organisasi itu penting nggak Kak? Menurut Kakak, opini Kakak? Kalau sebentar dah, sepertinya ada yang ngetok, sebentar ya. Iya, iya, nggak apa Kak. Sebentar ya teman-teman. Aduh, sorry ya. Iya, nggak apa-apa Kak Rohma. Boleh Kak dilanjut? Oke, tadi tentang pentingnya organisasi gitu ya. Kalau Mm-mm, menurut aku mm-mm, sendiri Kakak. sih penting ya organisasi itu buat ngasah soft skill kita semua gitu. Misalnya kita ikut organisasi itu pastinya kita nanti dikasih tanggung jawab baru, dan dari tanggung jawab itu kita bisa belajar gimana cara memimpin, gimana cara menjadi lebih disiplin gitu. Dan juga kayak public speaking itu nantinya tentu bakal diasah di Iya benar. organisasi. Jadi kalau menurut aku Oh iya. penting juga organisasi. Oh iya Kak, benar. Ini ngomongin public speaking Kak. Kalau misalnya masuk teknik logistik, itu harus bisa bahasa Inggris nggak Kak? Oke, kalau untuk masuk teknik logistik itu sendiri di Universitas Pertamina itu nggak wajib bahasa Inggris ya. Paling kita Oke. mengkondisikan aja karena ada beberapa mata kuliah yang dia full bahasa Inggris di kelas, tapi itu nggak maksa ya. Kita masih tetap belajar juga sama-sama, dosennya juga masih kadang nyampein bahasa Indonesia. Paling hanya ada beberapa matkul yang wajib bahasa Inggris, misalnya seperti itu, dan juga paling kayak PPT-nya bahasa Inggris atau ada assignment tertentu yang harus dilampirkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau wajibnya enggak, kita sama-sama belajar aja. Oke, Kak, tapi untuk pembelajaran di Universitas Pertamina sendiri itu kan kita kan semua emang lagi daring ya, Kak. Tapi kalau mereka di sana sistemnya tuh gimana sih, Kak, pembelajarannya? Untuk pembelajaran sampai saat ini yang sekarang atau yang offline kemarin? Eh, boleh, Kak, yang offline dulu tuh gimana sama yang sekarang kan kita berubah ke online itu gimana deh, Kak? Oke, kalau offline nggak jauh dari universitas lainnya ya. Kita punya jadwal Hmm. masing-masing. Sehari itu bisa ada berapa matkul seperti itu, dan diwajibkan untuk datang ke kelasnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kita juga ada tapping, tapping absen gitu. Dan ada rentang waktu tertentu. Oh. Jadi kalau misalnya kalau di teknik logistik sendiri itu ada 20 menit keterlambat, 10 menit keterlambatan. Jadi kalau udah lewat 10 menit itu udah nggak dianggap hadir lagi kalau kita telat. Tapi masih boleh masuk ke Oh. kelasnya.
Itu sebenarnya tergantung kesepakatan antara kita sama dosen pengampu seperti itu. Tapi secara general Betul, emang betul. pasti ada waktu toleransi seperti itu. Terus kalau secara online saat ini masih sama sih peraturannya. Kita ngabsen online itu ada sistem informasinya. Nanti kita absen terus juga keterlambatannya tetap sama seperti itu dan kita mungkin ya kalau ada beberapa dosen yang manggil di kelas itu harus kita jawab seperti itu. Nanti bakal berpengaruh di absensi kita. Misalnya dosennya nanti ada kesepakatan kalau dipanggil nggak nyahut seperti itu, nanti dialpain seperti itu. Kalau sistemnya nggak terlalu jauh berubah, tetap belajar seperti biasa untuk Oh SKSKS gitu. juga. Berarti kebanyakan emang pada dasarnya sesuai kesepakatan dari mahasiswa sama dosennya ya Kak ya? Iya betul. Iya. Terus nih Kak, aku pengen tanya lagi untuk prospek kerja. Ada prospek kerja di di teknik logistik ini tuh gimana sih Kak? Oke, prospek kerja. Prospek kerja seperti yang aku sampaikan tadi ya. Em, Jangan khawatir tentang kerja ya, karena juga di setiap perusahaan itu pasti butuh namanya logistik, apalagi perusahaan industri ya, atau perusahaan FMCG Betul. yang kayak Unilever, Danone seperti itu. Mereka pasti butuh logistik yang kuat dalam proses produksi, distribusi, dan juga aliran informasi dan keuangan juga. Nah, jadi buat teman-teman, kalau menurut aku sendiri itu prospek yang sangat besar bagi lulusan teknik logistik untuk mengambil alih, terutama di bidang industri, baik industri energi maupun industri barang seperti itu, untuk mengenai prospek kerjanya. Berarti cukup cukup luas ya kan? Saya luas juga sih karena setiap industri pasti butuh lulusan dari teknik logistik ini sendiri ya Kak. Iya betul. Ya, terus nih Kak, next pertanyaan ya Kak, untuk tips belajarnya nih Kak, walaupun kan waktu itu tetap ikut SBMPTN, terus harus ikut lagi ujian universitas, itu gimana Kak tips belajar dari Kakak sendiri? Oke, tips belajar. Kalau aku tips belajarnya tipikal orang yang sukanya belajar bareng gitu ya. Jadi kalau SMA Oke. kemarin, misalnya aku nggak paham tentang kimia, ya aku datang ke teman aku yang bisa kimia gitu. Terus kalau misalnya kita ahli di dalam satu bidang, misalnya biologi, ya kita bantu sharing juga teman-teman yang lain yang belum terlalu memahami tentang biologi. Jadi kalau menurut aku tentang teknik belajar itu sebenarnya setiap individu beda-beda ya. Ada individu yang nggak bisa belajar di keramaian seperti itu. Tapi kalau aku Betul, pribadi itu betul, betul. lebih enak belajarnya tuh bareng sama teman-teman gitu. Jadi kalau kayak misalnya latihan soal bareng-bareng kayak gitu, jadi lebih paham seperti itu. Dan juga karena aku itu tipikal orang yang susah sebenarnya ngatur waktu, jadi aku berusaha setiap hari itu untuk bikin journaling. Jadi kayak target itu sehari harus berapa soal yang harus dikerjain, terus misalnya nanti habis latihan soal matematika selanjutnya mau apa gitu, mencapai target kayak gitu, biar kita nggak terlalu banyak spend time yang untuk hal yang tidak berguna gitu. Jadi ditargetin aja, di latihan aja gitu ya, dibiasain buat bikin target pencapaian. Oh iya benar. Biar apa ya Kak, biar kita dari kitanya sendiri juga sadar ya Kak, kalau kita punya target yang emang harus dipenuhin ya. Emang Ya penting betul. sih bener-bener Kak. Terus ini yang terakhir nih Kak, pesan ada nggak sih Kak pesan-pesan Kakak buat yang baru mau masuk kuliah nih, karena kan kadang tuh pada bingung gitu loh Kak, banyak bingung terus banyak kayak, duh gimana ya, banyak gimana-gimananya. Ada nggak Kak pesan-pesannya Kak? Boleh? Oke, pesen-pesen buat adik-adik yang calon mahasiswa nih ya. Pesannya Mm-mm. sih awalnya tuh wajar banget, normal banget kalau kalian bingung gitu. Karena kayak Benar-benar. bingung di jurusan, belum lagi nanti ada konflik-konflik internal sama diri sendiri, sama keluarga atau lingkungan sekitar, itu wajar banget dan normal banget. Jadi nggak usah terlalu khawatir akan hal itu, tapi yang pentingnya itu bagaimana cara kalian menyelesaikan konflik-konflik itu sendiri, baik konflik internal dengan diri kalian sendiri. Aku jurusannya minat kemana gitu ya, masih belum tahu arah seperti itu yang harus kalian selesaikan sebenarnya, bukan permasalahan dari konfliknya. Nah, jadi kalau menurut aku sih pesan-pesannya buat adik-adik sekalian, kalian yang harus dicari tahu sekarang itu adalah keyakinan kalian itu mau kemana, terus passion kalian juga Betul. mau kemana. Kalau misalnya udah yakin passion di sini, terus ketertarikannya di sini, kita bisa mengasah lagi untuk lebih fokus tentang apa yang kita tuju itu.
Jadi harus tahu dulu sih tentang passion kalian di mana, ketertarikan kalian di mana. Baru kalian bisa lanjut kayak latihan soalnya gimana gitu. Harus tahu tujuan lah ya intinya. Benar, 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 benar. Harus tahu mau kemana gitu ya Kak, biar dia tuh tegap gitu kan. Iya. Iya, ya udah. Kak, ini udah kita sudah sampai di penghujung pertanyaan juga dan penghujung acara nih Kak. Iya, sekali lagi aku dari tim ASK ngucapin makasih banyak buat Kak Rohmah ya sudah bersedia untuk mengisi acara di sini. Semoga Kak Rohmah juga sukses selalu ya Kak di perkuliahan dan lancar terus. Amin ya, doain aja tingkat Iya, akhirnya amin. lancar. Iya, makin banyak soalnya Kak challenge-nya kalau ke depan-depan kayak gini ya Kak, makin tua Iya, semester. benar. Iya, ya udah. Semester. Makasih banyak ya Kak Roma udah join. Iya, sama-sama. Makasih juga ya buat anak sekolah yang udah kasih kesempatan buat sharing-sharing dan semangat buat teman-teman semua yang mau melanjut lagi ke dunia pendidikan perkuliahan. Sip, ya udah. Makasih banyak Kak. Ya udah kita akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih. Ya, Boleh list terima kasih. duluan Kak? Iya, makasih. Jadi live ya semuanya. Iya. Oke. Sudah selesai bedah jurusan kita tentang teknik logistik dari Universitas Pertamina dengan Kak Rohma. Sampai bertemu di live bedah jurusan selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.